Bertobatnya Sang Mafia, episode 38. Saat ini Aisyah tengah memberikan obat antibiotik di luka Leon agar tidak mengalami infeksi. Aisyah yang melihat luka Leon pun merasa tidak tega karena luka bakar itu cukup parah. Dia pun meniup-niup agar Leon tidak merasakan sakit saat dia memberikan obatnya. "Tuan, apakah sakit?" tanya Aisyah yang saat ini memberikan obat di luka bakarnya. "Tidak," jawab Leon singkat, dan dia juga sama sekali tidak merasakan sakit saat Aisyah memberikan obat di lukanya. Penderitaan yang dialami oleh Leon lebih sakit dari yang dia rasakan pada luka-luka yang pernah dia alami. Dan rasa sakit ini sama sekali tidak ada apa-apanya daripada rasa sakit yang pernah Leon alami. Aisyah yang mendengar jawaban Leon pun hanya bisa menatap kasihan kepada Leon. Karena dia pasti pernah mengalami hal yang sangat sulit sampai luka seperti ini pun tidak membuat Leon merasakan sakit. Setelah memberikan obatnya, kini Aisyah kembali memperban luka Leon sampai selesai. "Sudah selesai Tuan, sekarang lebih baik Tuan istirahat saja," ucap Aisyah dan menyuruh Leon untuk beristirahat. Waktu pun berjalan begitu cepat, sudah 7 hari lamanya Leon berada di rumah Aisyah. Dan selama 7 hari tersebut Leon tidak pernah berbicara dengan Abah Aisyah. Entahlah, tapi Leon sangat mengerti bahwa Abah Aisyah sama sekali tidak menyukai kehadirannya di sini. Saat ini keadaan Leon pun semakin membaik, luka di punggungnya juga perlahan sembuh. Meskipun tidak sembuh total, tapi Leon tidak merasakan perih saat pertama kali. Kini Leon pun tengah berolahraga untuk menyegarkan badannya karena selama beberapa hari dia berbaring di atas ranjang, tubuhnya semakin terasa lemas. "Sial, selama beberapa hari aku berbaring di atas ranjang, tubuhku malah terasa semakin lemah," ucap Leon dengan berolahraga melakukan push-up. Saat ini Aisyah tengah membawa makanan untuk Leon, dan saat dia masuk ke dalam kamarnya, dia sangat terkejut saat melihat Leon yang saat ini tengah melakukan push-up. "Tuan, apa yang kau lakukan?" Aisyah tampak sangat terkejut sambil menatap ke arah Leon. Aisyah dengan cepat langsung menaruh makanannya di meja dan dia pun menyuruh Leon untuk segera berdiri. "Tuan, kau ini benar-benar sudah tidak waras ya. Lukamu itu belum sembuh dan kamu malah melakukan push-up seperti itu. Bagaimana jika nanti lukamu itu malah terbuka?" teriak Aisyah dengan wajah khawatirnya kepada Leon. Leon hanya diam dengan menatap aneh ke arah Aisyah. "Kau ini apa-apaan sih? Aku hanya melakukan push-up saja. Lagian badanku juga sudah sembuh. Hanya tinggal beberapa luka saja tapi badanku sudah sepenuhnya sembuh. Sudahlah, lagian ini hanya olahraga kecil saja," kata Leon dengan nada santainya, dan dia pun ingin melanjutkan olahraganya. Tapi Aisyah buru-buru menahan Leon agar dia tidak melakukan olahraga seperti itu. "Tidak Tuan, kau masih belum sepenuhnya sembuh. Jika kau ingin berolahraga maka sebaiknya kamu pergi keluar untuk berjalan-jalan saja. Lagian jalan-jalan di pagi hari juga menyehatkan badan kan," kata Aisyah dengan menarik tangan Leon. Dan Aisyah pun langsung mengambilkan baju untuk Leon agar dia pergi jalan-jalan saja daripada harus melakukan olahraga push-up seperti itu dengan keadaan Leon yang terluka di punggungnya. Setelah memakai baju, Aisyah langsung menarik tangan Leon agar dia ikut bersama dengan dirinya jalan-jalan sambil melihat desanya. Leon hanya diam dan menuruti apa yang diinginkan oleh Aisyah. Kini mereka berdua pun tengah asik berjalan-jalan sambil menghirup udara di pagi hari yang sangat sejuk ini. Leon menatap sekeliling desa Aisyah yang terlihat asri dan juga indah dengan pemandangan pegunungan. "Bagaimana Tuan? Apakah Tuan suka dengan pemandangan di desa kami?" tanya Aisyah sambil melihat pemandangan yang sangat indah tersebut. "Lumayan," jawab Leon dengan singkat. Aisyah pun hanya mendengus kesal saat mendengar jawaban Leon. Dan kini mereka berdua pun melanjutkan jalan paginya. Saat mereka berdua tengah asik jalan-jalan sambil menikmati pemandangan yang begitu indah,
tiba-tiba beberapa warga datang melihat ke arah mereka berdua. Warga pun tampak terlihat sangat terkejut saat melihat Aisyah jalan bersama seorang lelaki, apalagi lelaki itu terlihat sangat asing. "Aisyah bareng sama siapa itu? Baru pertama kali kita melihat dia bersama dengan seorang lelaki," ucap salah satu warga yang menatap heran ke arah mereka berdua. Kini Aisyah pun menyadari bahwa para warga saat ini tengah melihat ke arah dirinya dan juga Leon. "Tuan, sebaiknya kita kembali ke rumah saja ya. Tidak enak sejak tadi para warga melihat ke arah kita berdua," kata Aisyah dengan mengajak Leon untuk kembali ke rumahnya saja. Leon pun melihat ke arah semua warga yang saat ini benar bahwa mereka semua berkumpul untuk melihat dirinya dan juga Aisyah. "Kenapa mereka semua melihat ke arah kita? Apakah ada yang salah dengan kita berdua?" tanya Leon dengan wajah bingungnya saat melihat semua warga yang berkumpul sambil menatap ke arah Leon dan juga Aisyah. "Tuan, di desa kami ini jika pasangan yang belum menikah untuk tidak boleh berjalan bersama seperti ini apalagi sampai terlihat mesra. Pasti mereka semua akan berpikir yang tidak-tidak karena di desa kami sangat menjunjung tinggi nilai agama. Seperti saat ini, mereka pasti berpikir bahwa saya dan Tuan itu tidak memiliki hubungan apapun, karena mereka tidak tahu bahwa kita berdua sebelumnya sudah menikah." Aisyah pun menjelaskan semuanya kepada Leon kenapa para warga itu melihat aneh ke arah mereka berdua. Leon hanya mengernyitkan dahinya saat mendengar tentang apa yang dikatakan oleh Aisyah. Dia tidak menyangka bahwa ternyata para warga di sini sama sekali tidak memiliki pekerjaan sampai mengurus orang lain. Benar-benar warga yang baik. Mereka bahkan sampai mengurus masalah pribadi orang lain. Apakah mereka tidak memiliki pekerjaan lain sampai masalah pribadi orang pun mereka urus? Lihat saja. Nanti aku akan membangun sebuah pabrik baju agar mereka memiliki pekerjaan dan tidak lagi suka mengurus urusan orang lain. Leon pun tampak menatap kesal kepada warga yang masih melihat ke arahnya. Tiba-tiba beberapa warga datang menghampiri mereka berdua untuk menanyakan tentang siapa lelaki yang berada di sampingnya Aisyah. "Assalamualaikum," ucap salah satu warga kepada mereka berdua. "Waalaikumsalam," jawab Aisyah seorang diri dan Leon sama sekali menatap sinis kepada warga yang mendatangi mereka berdua. "Maaf Aisyah, kalau boleh tahu lelaki itu siapa kamu? Karena jarang-jarang sekali melihat kamu bersama dengan seorang lelaki." Salah satu warga itu pun bertanya kepada Aisyah tentang lelaki yang berada di sampingnya yaitu Leon. "Oh, namanya Tuan Leon. Dia adalah..." Aisyah tidak bisa melanjutkan kata-katanya karena dia tidak tahu harus menjawab apa. "Saya adalah suami Aisyah," sambung Lon sambil menjabat tangan para warga yang berada di sana. Semua warga itu pun sangat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Leon. Mereka tidak percaya bahwa Aisyah sekarang sudah menikah dengan lelaki bule ini. "Apa kamu suami Aisyah? Tapi bagaimana bisa kamu menjadi suami dari Aisyah?" Mereka benar-benar tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. "Kalian bertanya tentang sesuatu yang tidak penting. Tentu saja aku menikah dengan dia karena kami berdua saling mencintai, dan aku sangat mencintai istriku ini," kata Leon sambil merangkul tubuh Aisyah dengan memperlihatkan kepada mereka semua bahwa mereka berdua adalah pasangan suami istri yang saling mencintai. "Tapi kami semua sama sekali tidak mendengar kabar bahwa Aisyah sudah menikah, dan kini kamu bilang bahwa kalian sudah menikah." Salah satu warga masih meragukan tentang apa yang dikatakan oleh Leon bahwa mereka berdua sudah menikah. "Kami menikah siri dulu dan kedatanganku ke sini untuk meresmikan hubungan kita berdua. Jadi jika kalian tidak mengetahui bahwa kami sudah menikah itu memang sangat wajar. Karena kami berdua juga belum mengumumkan pernikahan ini tapi kalian tenang saja. Setelah ini aku akan membuat pesta besar dan mengundang kalian semua datang ke acara pernikahan kita berdua,"
kata Leon dengan membuat mereka semua diam 1000 bahasa saat mendengar tentang apa yang Leon katakan. Aisyah menatap ke arah Leon dengan tatapan sendu. Dia tidak menyangka bahwa Leon akan mengatakan hal seperti itu padanya. Tiba-tiba jantungnya berdebar begitu kencang. Dia bahkan saat ini merasakan bagaimana saat Leon yang tengah merangkulnya membuat Aisyah merasa bahwa sentuhan Leon membuat jantungnya berdebar cukup kencang. Ya Allah, ada apa dengan perasaanku ini? Kenapa jantung ini malah berdebar saat Tuan Leon merangkulku seperti ini? Gumam Aisyah di dalam hatinya dengan berusaha untuk membuat dirinya tenang. Aisyah, apakah benar dengan apa yang dikatakan oleh dia? Tanya salah satu warga kepada Aisyah untuk meyakinkan mereka semua bahwa apa yang dilakukan oleh Leon adalah benar. Aisyah yang merasa gugup pun benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaan dari mereka. Leon pun memejamkan matanya karena dia merasa kesal dengan sikap Aisyah yang malah terlihat gugup seperti ini. Dengan terpaksa Leon pun mencium kening Aisyah. Katakan saja sayang, tidak usah takut ada aku di sini, ucap Leon dengan berusaha untuk membuat Aisyah tidak takut dan Leon pun langsung mencium kening Aisyah. Aisyah langsung terdiam sambil melihat ke arah Leon yang tiba-tiba mencium dirinya. Ayo sayang, katakan kepada mereka semua bahwa kita benar-benar sudah menikah. Leon berusaha untuk membuat Aisyah mengerti dan langsung menjawab pertanyaan dari warga tersebut. Iya, dia memang suami aku, dan kita berdua memang menikah secara siri, jawab Aisyah dengan tersenyum canggung kepada para warga. Kalian sudah mendengarnya bukan? Jadi sekarang biarkan kami berdua menikmati indahnya desa ini dengan berjalan-jalan santai dengan istriku ini. Leon pun meninggalkan para warga tersebut yang masih menatap heran ke arah mereka berdua. Leon pun menggandeng tangan Aisyah dan saat itu juga perasaan Aisyah dibuat campur aduk oleh sikap Leon padanya. Tangan hangat Leon yang menyentuh tangan Aisyah membuat dia merasa sangat bahagia. Ya Allah, andai saja apa yang saat ini Tuan lakukan padaku adalah nyata tanpa adanya sandiwara, maka aku akan sangat bahagia, gumam Aisyah di dalam hatinya sambil tersenyum ke arah Leon. Sedangkan di tempat lain, saat ini Hans dan juga anak buahnya tengah mencari keberadaan Leon. Kini mereka berada di sebuah mobil terakhir kali Leon berada. Bom itu juga membuat mobil Leon meledak sehingga membuat mereka semua kesusahan mencari keberadaan Leon dan kini mereka baru saja menemukan mobil Leon. Cari di segala tempat dan temukan jejak di mana terakhir kali Tuan berada, dan selidik satu persatu mayat ini, perintah Hans kepada semua anak buahnya untuk mencari jejak Leon. Baik Tuan, jawab semua anak buah Leon dengan serentak. Dan kini mereka semua pun berpencar untuk mencari jejak yang ditinggalkan oleh Leon. Setelah mencari cukup jauh, kini salah satu anak buah Leon menemukan jejak kaki yang menuju ke jalan kecil yang berada di dekat kejadian tersebut. Dia pun langsung berlari untuk melaporkan tentang apa yang dia temukan. Tuan, saya menemukan sebuah jejak kaki, dan saya yakin bahwa itu adalah milik Tuan Leon. Jejak itu berjalan menuju ke sebuah jalan kecil di sana, Tuan, kata anak buah Leon dengan melaporkan kepada Hans bahwa dia menemukan jejak kaki yang dia duga adalah milik Leon. Kami semua juga tidak menemukan bahwa mayat ini adalah milik Tuan Leon, Tuan, sambung anak buah Leon yang ditugaskan untuk mencari Tuan Leon di antara mayat-mayat ini. Baiklah, ayo kita pergi ke sana untuk melihatnya secara langsung. Hans pun langsung berjalan menuju ke tempat di mana mereka menemukan jejak kaki milik Leon. Setelah tiba di sana, Hans pun langsung mengecek sendiri apakah jejak kaki itu milik Leon atau bukan. Dan setelah Hans melihatnya, dia benar-benar sangat yakin bahwa jejak kaki itu adalah milik Leon. Karena selama ini dia sangat paham dengan bentuk kaki milik Leon.
Sepertinya Tuan terkena ledakan dari bom tersebut dan membuat dia terluka parah. Aku bisa melihat bahwa tubuh Tuan terpental di sini karena di tanah ini ada sebuah jejak tubuh Tuan. Kata Hans tampak dengan sangat cermat menyelidiki tentang apa yang terjadi kepada Leon. Hans bahkan tahu bahwa Leon terkena ledakan dari bom tersebut dan kini Hans pun sudah mengetahui tentang kondisi Leon saat itu. Kau benar bahwa jejak kaki ini adalah milik Tuan. Sekarang kita harus mencari di mana Tuan Leon berjalan. Siapkan semua peralatannya dan jangan sampai kita kehilangan jejak kaki ini. Perintah Hans kepada anak buahnya untuk membawa semua perlengkapannya. Dan saat itu juga anak buah Leon pun langsung berjalan untuk melakukan perintah dari Hans. Baru kali ini Hans dan juga anak buahnya sangat kesulitan dalam mencari keberadaan Leon. Karena selama ini Hans dan juga anak buah lainnya selalu mengetahui keberadaan Leon dari GPS yang berada di mobil Leon. Tapi kali ini karena mobil Leon meledak dan membuat semuanya hancur sehingga membuat mereka sangat kesusahan untuk mencari di mana Leon berada. Dan kini mereka pun sudah menemukan di mana mobil Leon berada dan sekarang mereka tinggal mencari di mana Leon tinggal selama 1 minggu ini. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong papa enak rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon. See you.